Serangan umum tanggal 1 Maret, ditulis oleh Iman Brotoseno. Dalam laporan dari Banaran, sebuah catatan perang kemerdekaan yang ditulis Jenderal TB Simatupang, mantan Kepala Staf Angkatan Perang menyebutkan, radio menjadi sangat langka dalam masa itu. Pemancar radio di Pulau Jawa hanya ada di Wonosari, yang kemudian dipindahkan dekat Banaran, di samping yang ada di sekitar Gunung Lawu dan Madiun. Pemancar itu yang kemudian merilai segala berita perjuangan kemerdekaan, atau menangkap berita-berita radio luar negeri. Kisah radio ini menjadi penting, karena selama sejarah ditulis Orde Baru, selalu dikisahkan, bagaimana Letkol Soeharto, seorang komandan brigade di sekitar Jogja, yang kerap mendengarkan berita sidang PBB tentang perkembangan invasi Belanda ke Indonesia. Hasil dari kebiasaan mendengarkan radio itu, menghasilkan ide pemikiran untuk melakukan serangan mendadak ke Yogyakarta, sebagai isyarat bahwa Republik Indonesia masih eksis. Sekian lama penokohan ini masuk dalam buku-buku pelajaran, termasuk melalui akting Kaharudin Syah sebagai pahlawan pembebas, alias Overste Soeharto, dalam film Janur Kuning. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengatakan, bagaimana mungkin seorang komandan brigade di pedalaman bisa mendengarkan radio, yang menjadi barang langka, terutama siaran radio berbahasa asing tentang sidang PBB. Cerita ini dikisahkan dalam biografi Oi Coatat, seorang menteri negara zaman Soekarno, yang ikut ditahan rezim Orde Baru. Yang sangat baik di dunia internasional. Nama Soeharto tidak menjadi penting untuk disebutkan, mungkin karena ia hanya sebagai komandan brigade, yang menjadi bagian dari pion-pion yang digerakkan markas besar tentara. Jelas Panglima Sudirman meminta Soeharto untuk menjadi pelaksana, karena sesuai strategi peperangan gerilya, pasukan-pasukan Soeharto ditempatkan di pinggir kota, sekitaran Yogyakarta. Untuk itu, Sultan memanggil Soeharto yang diantar Prabu Ningrat, adik Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam pertemuan ini, Letkol Soeharto juga menyamar jadi abdi dalam untuk menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Soeharti ditujukan kepada Sujono di Jakarta, yang saat itu menjadi sekretaris delegasi Indonesia yang diketuai Mohrum, di perundingan dengan Belanda dalam perjanjian Renville. Sebagian besar surat ini ditulis dalam bahasa Belanda, dan hanya sebagian kecil diselingi bahasa Indonesia. Berikut terjemahan surat ini. Merdeka. Bersama surat ini saya mengucapkan diperbanyak terima kasih atas kiriman rokok sigaret dan bahan-bahan naskah delegasi. Semua itu telah saya terima. Telah berbulan-bulan lamanya saya hanya menghirup rokok kretek, jadi kedatangan Philip Morris sangat menggembirakan. Agar orang Jakarta sedikit mengetahui, dan untuk menghindar kemungkinan salah paham atau tuduhan-tuduhan terhadap saya, akan saya kisahkan kepada Anda, apa yang sebenarnya terjadi pada hari tanggal 1 dan tanggal 2 Maret yang baru lalu. Akan saya ceritakan semua fakta, tanpa mengurangi ataupun menambah sedikit pun. Sepekan sebelum tanggal 1 Maret, saya sudah rasakan, bahwa akan terjadi ledakan bom antara saya dan Belanda, sebab keadaan tegang makin lama makin membesar, justru karena belum ada seorang Belanda pun yang saya terima. Banyak provokasi yang mereka lakukan, dan kejadian yang terbesar adalah, penyerbuan terhadap kepatihan, yang mereka rampok habis-habisan. Waktu hal itu terjadi, saya berpikir, bahwa sasaran berikutnya adalah rumah saya. Dan saya benar juga, hari Selasa tanggal 1 Maret jam 6 pagi, terjadilah serangan dari anak-anak kita. Saya kira, kalau mereka, Belanda, cerdik, serangan ini mereka pergunakan sebagai alasan. Dan benar, esoknya jam 9.15 di pintu gerbang benteng bagian selatan, terjadi kegaduhan. Saudara saya membuka pintunya dan menyaksikan 3 tank, 1 Brancarier, serta beberapa truk bermuatan kira-kira 40 orang tentara. Mereka minta masuk, karena ditembaki dari dalam sana. Saya segera perbolehkan mereka masuk, dan saya sendiri menghampiri mereka. Kepada Overste, atau Letnan Kolonel Shears, saya tanyakan apa yang dituduhkannya. Dijawab, bahwa mereka ditembaki dari balik tembok dan dari atas pohon-pohon. Di mana tepatnya peristiwa ini? Tanya saya. Iya, mengenai hal ini, ia tidak dapat menunjukkannya. Baik, kata saya. Silahkan ikuti saya. Tiba di pintu gerbang utara, saya katakan kepada mereka, bahwa disinilah batas terakhir tanggung jawab saya. Apa yang terjadi di luar itu,
Sesuai ketentuan komandan setempat Van Langen, bukanlah menjadi tanggung jawab saya. Ketentuan Van Langen ini semuanya tertulis, saya tidak pernah berjumpa dengan dia. Nah, kami berjalan terus, tapi ia belum dapat menunjukkan tempatnya. Ketika setelah lama, ia dengan ragu-ragu menunjukkan juga. Daerah itu berada di luar wilayah tanggung jawab saya. Ia tentunya tidak tahu sedikit pun tentang perjanjian saya dengan Van Langen. Kemudian kami berjalan kembali, dan meminta kepada saya, apakah boleh melanjutkan pemeriksaan. Silahkan saja, kata saya. Tetapi selama penelitian itu saya melihat, bahwa serdadu-serdadu berjalan seenaknya saja di belakang kami, tanpa berusaha menemukan sesuatu. Sesudah itu, kira-kira jam 10 mereka keluar. Jadi memang benar, bahwa yang mereka lakukan adalah suatu penyelidikan. Menurut harian Nieuwsgierig, tidak. Kira-kira jam 11.45, datanglah Van Langen, Stok, Fosfet, Berhuis, Shares. Van Langen marah-marah. Pokoknya mereka minta saya agar mau menerima Jenderal Meyer dan Enjenen. Saya meminta, sampai 2 kali, agar Van Langen mau memeriksa tempat-tempat. Jawabnya, soalnya bukan itu. Tetapi hal-hal yang lebih penting lagi. Baiklah, saya akan menerima kunjungan jenderal itu, pada hari Senin, seminggu yang akan datang. Itu terlalu lama, mengapa tidak besok saja? Saya jawab, sayang, maafkan saya tidak bisa sebelum hari Minggu yang akan datang. Baiklah, Minggu jam 12 waktu Batavia. Baik, tapi saya yakin benar, bahwa jenderal itu akan datang esok paginya. Van Langen juga mengatakan, saya akan menempatkan di depan sini penjaga, untuk melindungi Tuan. Saya angkat bahu, dan menjawab, saya tidak membutuhkan perlindungan, tetapi kalau Tuan mau menempatkan penjaga, itu adalah kekuasaan Tuan. Kerjakanlah apa yang tidak dapat Tuan abaikan. Malam itu dilakukan provokasi dan intimidasi terus-menerus. Tembakan menembus gerbang, tembakan menerabas pohon-pohon, sehingga peluru-pelurunya jatuh ke dalam rumah saya, serta bermacam-macam kejanggalan lainnya. Pada hari Rabu tanggal 3 Maret jam 8 pagi, saya menerima surat yang agak kurang ajar dari Van Langen, yang memberitahukan bahwa jenderal akan datang pada jam 12 siang. Surat itu tidak saya jawab. Kira-kira jam 8.30, rumah saya dikepung. Di sebelah utara 3 tank. Di sebelah selatan, beberapa Brancarier dan banyak sekali tentara dan perwira. Kira-kira jam 11.30, datang 5 pesawat pemburu. Mereka terbang berputar-putar di atas rumah saya, atau terbang menukik ke atas keraton. Jam 12 siang tepat, Jenderal Meyer datang Enjenen, atau Rekomba Jawa Tengah, Van Langen, Stok dan ajudan-ajudan Jenderal Meyer dan Van Langen. Mereka duduk, lantas jenderalnya berbicara, yang pokok ialah 1. Sejak tanggal 19 Desember sampai sekarang, banyak korban, baik dari pihak rakyat maupun tentara Belanda. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Sri Baginda. 2. Mereka punya bukti jelas, bahwa saya melakukan non-kooperasi. Bukannya pasif tetapi aktif dan bahkan sangat aktif. Pertanyaan mereka harus dijawab dengan ya atau tidak. Apakah Tuan pada masa yang akan datang bersedia meninggalkan sikap aktif non-kooperasi? Ya atau tidak, ini diulang 2 kali. Jawab saya, tentang tanggung jawab, saya tolak mentah-mentah. Saya bukannya meminta tuan-tuan untuk datang ke Yogyakarta. Tentang hal kedua, apakah Tuan mengharapkan sikap yang lain dari saya? Bagaimanapun juga, apa yang terjadi kemarin, bagi saya merupakan penghinaan yang tidak dapat saya telan begitu saja. Itu sungguh-sungguh perlakukan yang provokatif, dan ini tidak dapat saya lupakan begitu saja. Kata-kata ini saya ulangi sekali lagi, dan ditujukan terhadap pernyataan Van Langen dan Stok. Karenanya, saya mempunyai rencana mengadakan persiapan untuk mengundurkan diri, dan apabila terjadi sampai sejauh itu, maka hal itu merupakan kesalahan dan tanggung jawab tuan-tuan. Marilah kita persingkat perundingan ini, supaya tidak mempertajam keadaan ini, yang tidak perlu. Tetapi saya mengharapkan Tuan hendaknya jangan mengganggu saya. Dan seandainya Tuan berangan-angan hendak melakukan sesuatu terhadap keraton ini, seperti yang dilakukan terhadap kepatihan yang dirampok habis-habisan, silahkan Tuan tembak saya lebih dulu. Jawabnya, untuk tidak mengganggu Tuan, maka semua kunjungan harus dilakukan melalui Van Langen.
Tentang permintaan Tuan yang kedua, pasukan saya tidak akan ke sini. Enjenen bertanya, bagaimana caranya Tuan memberitahukan hal ini kepada pemerintahan tingkat tinggi? Saya mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu. Lantas saya bertanya, jadi secara formal, saya ini seorang tahanan? Jawabnya, oh tidak, dan saya tidak boleh menerima tamu kecuali melalui Tuan Van Langen. Lagi pula apa pekerjaan penjaga di depan pintu saya? Tidak, Tuan dapat pergi berkeliling dengan bebas. Jawab saya, Tuan Van Langen belum pernah menarik kembali suratnya, jadi saya tidak dapat pergi keluar. Lalu ada perundingan antara jenderal dengan Van Langen, dan kemudian mereka mengundurkan diri. Sore harinya, Stok datang ke rumah Bintoro. Katanya, kami mendapat kesan bahwa Sri Sultan tidak mau mengungkapkan semuanya. Barangkali, ia malam nanti mau menerima Enjenen dan mengadakan pembicaraan empat mata dengan dia. Saya minta Bintoro menjawab bahwa saya telah mengatakan semuanya, apa yang tersimpan dalam hati saya tidak mempunyai hal-hal yang akan ditambahkan atau dikurangi. Lagi pula, saya tidak biasa berbicara empat mata dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Ingin saya tambahkan kata-kata, hal itu tidak diperkenankan oleh ibu saya. Tetapi kata-kata ini saya telan. Sekianlah peristiwa tanggal 1 Maret. Sebelum itu, mereka telah seringkali dan dengan berbagai cara melakukan tindakan provokasi, tetapi saya tetap bungkam. Harap surat ini bisa dibaca oleh Leimena dan Nasir, untuk menghindarkan salah paham tentang sikap saya. Lagi pula, harap sampaikan ucapan terima kasih saya kepada ipar Anda, Nyonya Diah, atas kiriman majalah Merdeka. Sekian dulu, kita akan berjumpa. Salam hangat, juga untuk istri Anda. Hamengkubuwono ke-9.